Halo semuanya, selamat datang di channel baru kita Miltech Insight. Yang dimana di video pertama ini kita bakalan membahas sebuah mesin pesawat terbang. Tepatnya kita akan membawa teman-teman semua untuk menjelajahi lebih detail mengenai sebuah mesin yang ikonik dan penuh karakter, yakni mesin radial. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, mari bayangkan momen epik dalam sejarah penerbangan pada masa Perang Dunia ke-1, di mana pesawat terbang di atas kita dengan suara guruh, kuat, pekat, dan menakutkan melintas. Dan yang mendorongnya adalah mesin radial yang legendaris, di mana mesin ini memiliki daya tarik dan sejarah yang tak tertandingi. So, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bersama-sama memahami cara kerja mesin radial, mengapa mesin-mesin ini dipilih, dan bagaimana eksistensinya bisa mempengaruhi perkembangan dunia penerbangan. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai menjelajahi mesin radial yang mempesona ini. Mesin radial adalah salah satu mesin pembakaran dalam dengan konfigurasi 4-stroke yang sering kita lihat pada mesin pesawat tempur pada Perang Dunia ke-1 dan juga Perang Dunia ke-2, di mana mesin ini memiliki jumlah piston dan juga silinder blok yang tergolong banyak dengan konfigurasi yang mengelilingi bagian bak atau crankcase-nya, selayaknya jari-jari pada roda kendaraan. Karena konfigurasinya yang sangat unik inilah, jika dilihat dari depan, mesin ini terlihat sangat mirip dengan bentuk bintang jika dilihat dengan konfigurasi 5 pistonnya, menjadikan mesin ini memiliki julukan Star Engine, sebuah sebutan yang sangat melambangkan kedikdayaan pada angkatan udara yang jelas bisa kita bayangkan bagaimanakah ekspresi para tentara kala itu saat melihat kendaraan bersenjata yang melintas di angkasa. Mungkin rasanya itu mirip seperti melihat UFO dan bingung harus diapain pas melintas. Dan jelas sebutan ini akan sangat cocok nih dipasangkan di pesawat terbang dan dikasih nama Star Engine. Untuk sejarahnya, mesin ini dibangun pada tahun 1901 oleh engineers bernama Charlie M. Manley yang bekerja pada perusahaan Langley Aerodrome Aircraft, menggunakan konfigurasi mesin 5 silinder, berpendingin cooling dan juga udara, dan dapat menghasilkan 52 horsepower pada 950 rpm yang dipasangkan pada Blériot 9. Dan seiring waktu berjalan, mesin ini juga dikembangkan secara bertahap, mulai dari penggantian sistem cooler menjadi pendingin udara saja, dengan memasangkan kisi-kisi atau sirip pada silinder bloknya, lalu diberikan juga pengurangan bobot mesin menjadi 3 silinder. Sehingga, pada akhirnya mesin ini pun mulai diaplikasikan pada pesawat tempur SPAD S-7 pada Perang Dunia ke-1. Karena dianggap memiliki bobot yang ringan dan juga mampu membawa beban berat, pesawat ini pun dipasangkan sebuah senapan mesin Vickers dengan kaliber 7,7 mm yang dipasangkan di atas sayap pesawat. Senapan mesin ini digunakan untuk menembaki pesawat lawan atau target darat. Kapan-kapan deh kita juga bakalan bahas tentang pesawat yang satu ini beserta dengan senapannya juga. Begitu juga dengan Perang Dunia Kedua, mesin ini juga masih tetap eksis dan diaplikasikan pada pesawat terbang seperti Martin B-26 Marauder, Douglas A-26 Invader, Northrop P-61 Black Widow yang menggunakan konsep mesin radial 2 row dengan 18 silinder. FYI, selain diaplikasikan pada kendaraan udara, mesin ini juga diaplikasikan pada tank-tank berukuran kecil seperti M1 Combat Car, M3 Sword, M3 Lee, dan LVT-2 Water Buffalo, yang lebih tepatnya menggunakan mesin The Continental R67O dengan konfigurasi 7 silinder radial aero engine keluaran 1931. So, jangan heran kalau kalian melihat mesin ini hadir dengan banyak sekali konfigurasi mesin ya, mulai dari 3, 5, 7, 9, 18, hingga 24. Mengingat pengaplikasiannya juga sangat banyak pada saat Perang Dunia. Oke, kita anggap cukup untuk sejarahnya. Sekarang kita bahas mengenai part-part yang digunakan dan bagaimana mesin ini dapat bekerja. Sekarang kita bahas mengenai part-part yang terdapat pada mesin radial engine. Secara keseluruhan, komponen-komponen utama pada mesin ini hampir sama persis dengan mesin-mesin pembakaran dalam pada umumnya, yakni crankshaft yang memiliki komponen tambahan berupa spider bearing atau bantalan spider yang berfungsi untuk menghubungkan semua connecting rod sekaligus. Lalu yang kedua ada crankcase dengan bentuk yang melingkar. Ketiga, pistons. Dan juga yang keempat, perangkat cylinder head beserta katupnya yang menggunakan sistem katup OHV. Untuk penjelasan lebih detail tentang OHV ini, langsung aja datengin channel kita FT-Share atau FTS Simulation ya. Namun, pada mesin ini berbeda dengan mesin katup OHV pada umumnya. Pada mesin radial tidak memiliki camshaft. Fungsi camshaftnya
digantikan dengan gear train berkonfigurasi planetary gear yang diberi nama sebagai camring dengan rasio putar planetary gearnya ada di 1:8, khusus untuk 9 silinder. Yang artinya, setiap 8 putaran mesin menghasilkan 1 putaran camring. Dan seperti yang bisa kita lihat, bahwa camring ini juga memiliki 4 benjolan atau nose yang berfungsi untuk menggerakkan katup pada silinder headnya. Lalu untuk sistem pengkabutannya, mesin ini menggunakan karbu dan juga injection. Selanjutnya ada juga spark plug untuk penggunaan bahan bakar bensin. Dan selanjutnya part utama terakhir tentunya pada mesin pesawat dibutuhkan propeller atau baling-baling. Untuk cara kerjanya sendiri bisa dibilang sangat simpel. Sistem kerjanya ini menggunakan sistem katup 4-stroke yang bisa kita lihat juga di motor ataupun mobil. Namun jelas berbeda karena syarat mesin pembakaran dapat disebut sebagai mesin radial adalah terdapat banyaknya jumlah piston dan jumlah silindernya, atau bisa juga disebut sebagai mesin multisilinder. Dengan syarat konsep silinder juga harus mengelilingi mesin dan jumlah silinder paling sedikit adalah 3. Kenapa nggak 2? Karena sebutan untuk 2 silinder yang berlawanan sudah digunakan untuk boxer ataupun flat engine. So, wajib hukumnya bagi mesin radial berkonfigurasi minimal 3 silinder ya. Keunikan lain dari mesin opposed piston ini adalah jumlah silindernya pada setiap row harus berjumlah ganjil, yakni 3, 5, 7, dan 9. Sedangkan untuk menambahkan jumlah pistonnya agar bisa berjumlah genap, maka diperlukan penambahan row menjadi 14 silinder ataupun bahkan 18 silinder. Nah, di sini mungkin akan timbul pertanyaan, mengapa setiap row-nya harus memiliki jumlah silinder yang ganjil? Untuk jawabannya, karena hal ini berkaitan dengan firing order. Dengan jumlah piston yang ganjil ini, maka firing ordernya akan terjadi pada setiap piston secara berurutan dengan sendirinya. Sebagai contoh, jika radial engine menggunakan konsep 9 silinder, maka firing ordernya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, dan 8. Dan barulah kembali lagi ke 1. Yang dimana dengan konsep firing order seperti ini akan memberikan power yang baik dengan center of gravity yang baik pada sebuah mesin. Itulah mengapa radial engine banyak diaplikasikan pada mesin pesawat tempur. Karena selain powernya yang besar seperti yang kita lihat tadi, keseimbangan yang dimiliki mesin ini pun cukup baik jika dibandingkan dengan mesin pada umumnya. Oke, itu dia untuk firing ordernya. Sekarang bagaimana untuk konfigurasi katup OHV agar dapat bekerja dengan bentuk mesin yang melingkar seperti ini? Camshaft ini memiliki konfigurasi planetary gear yang memiliki nose pada diameter gear luarnya. Seperti yang udah kita sampaikan sebelumnya dengan posisi nose yang saling bersilangan. Sedangkan untuk siklus dayanya seperti yang kita bilang tadi juga, mesin ini menggunakan konsep 4-stroke. Jadi persis seperti mesin pada umumnya. Pada mesin ini pun akan ada proses hisap atau intake, compression atau kompresi, ignition atau patik, dan juga buang atau exhaust. Sekarang, pasti kawan-kawan semua banyak yang penasaran bagaimana dengan konsep pelumasannya. Karena secara logika dengan konsep silinder yang mengelilingi crankcase akan membuat salah satu silinder pada bagian bawah bisa terendam oli. Bener nggak? Jadi biar nggak penasaran, sekarang kita langsung masuk aja ke bagian proses pelumasan pada radial engine. Nah, untuk kawan-kawan yang sering bertanya kira-kira bagaimana sih sistem pelumasan pada mesin radial? Untuk sistem pelumasannya menggunakan konsep yang sama dengan mesin 2-stroke, yakni sistem pelumasan yang disebut sebagai Total Loss Oiling System atau TLOS. Di mana oli memang akan dibuang bersamaan dengan bahan bakar yang akan dipatik. Atau sistem ini juga lebih dikenal dengan sebutan oli samping, yang sudah tercampur dengan bahan bakar saat melalui saluran intake. Jadi, walaupun menggunakan konsep mesin 4 tak atau 4-stroke, kenyataannya jenis radial engine memiliki gas buang yang kurang ramah lingkungan juga. Oke, itu dia untuk pelumasan pada bagian piston. Sekarang bagaimanakah dengan pelumasan pada bagian crankshaft dan lain-lainnya? Untuk melumasi komponen-komponen tersebut, maka sebagian oli akan disemprotkan oleh injektor langsung ke bagian crankcase, crankshaft, dan juga sebagian lainnya akan langsung dipompa menuju bantalan. Pastinya di sini akan terbesit pertanyaan yang seperti awal tadi, yakni bagaimanakah dengan pelumasan crankcase yang rembes menuju silinder yang posisinya berada di bawah. Pada saat dioperasikan, rembesan oli tidak akan mengganggu kinerja mesin karena kuantitas rembesan olinya yang sangat sedikit dan langsung terbakar.
Namun, berbeda halnya dengan mesin yang baru saja akan digunakan. Karena adanya jeda waktu yang cukup panjang sebelum mesin digunakan, oli pun akan menumpuk dan memenuhi bagian combustion chamber pada silinder terbawahnya. Kondisi ini biasanya dikenal juga dengan sebutan engine hydraulic locking. Untuk menanganinya, maka diperlukanlah penanganan secara manual, yakni dengan cara memutar baling-baling mesin sampai silinder blok benar-benar bersih dari genangan olinya. Nah, pasti di antara kawan-kawan ada yang timbul pertanyaan lagi nih. Kalau harus diputar, kenapa nggak langsung dihidupkan aja mesinnya? Toh dengan banyaknya silinder mesin, pasti mesin dapat dihidupkan walaupun sedikit pincang saat pertama kali digunakan. Justru disinilah permasalahannya, karena engine hydraulic locking itu akan merubah rasio kompresi pada dapur pacu. Dan permasalahan keduanya adalah cairan itu lebih sulit dikompresi dibandingkan dengan udara. Yang artinya, kalau mesin dioperasikan secara paksa, tentunya akan mengakibatkan kerusakan pada beberapa komponen, terutama pada bagian connecting rod yang bisa bengkok bahkan patah jika menerima gerakan dan tekanan dari genangan oli secara paksa. Nah, kurang lebih seperti itulah prinsip dasar mekanisme kerja dari radial engine. Sesosok mesin legendaris pada Perang Dunia ke-1 dan ke-2 yang bisa mengguncangkan dunia. Apalagi dengan adanya tambahan senapan ataupun granat menjadikan mesin ini sebagai salah satu objek yang sangat ditakuti pada masanya. Dan kita rasa cukup dulu untuk informasi yang bisa kita share di video kali ini. Seperti biasa, jika ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, jangan ragu untuk ramaikan kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karim undur diri dan sampai jumpa lagi.